Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada perkuliahan kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, maupun tabiin dan tabiatnya, juga kepada kita sekalian selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Aris Munawar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran PAI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Wina Solihatus Saadah, dan juga saya ditemani oleh rekan saya, yaitu THS Nur Hasanah dan juga Teh Fitri Fitriani. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, adapun topik yang akan kami bahas yaitu ada yang pertama, landasan penggunaan media pembelajaran, yang kedua, prinsip penggunaan media pembelajaran, yang ketiga, kedudukan media pembelajaran, yang keempat, macam-macam media pembelajaran, dan yang terakhir, kriteria pemilihan media pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu landasan penggunaan media pembelajaran. Agar interaksi belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien, perlu digunakan media yang tepat. Ketepatan yang dimaksud tergantung pada tujuan pembelajaran, pesan atau isi pembelajaran, dan karakteristik siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Landasan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna, persepsi, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan secara efektif. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Dalam hal psikologis, anak akan lebih mudah mempelajari hal yang bersifat konkret daripada yang bersifat abstrak. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai landasan psikologis dalam penggunaan media pembelajaran, diantaranya yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget, seorang psikolog dan pendidik berkebangsaan Swiss, terkenal karena teori pembelajaran berdasarkan tahap yang berbeda-beda dalam perkembangan inteligensi anak. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, intensa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Yang kedua yaitu kerucut pengalaman Edgar Dale. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. Berkaitan dengan kontinum konkret abstrak dan kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yaitu bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dan gambaran atau film. Kemudian ke belajar dengan simbol, yaitu menggunakan kata-kata. Hal ini juga berlaku tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Yang kedua yaitu bahwa sebenarnya nilai dari media terletak pada tingkat realistiknya dalam proses penanaman konsep. Ia membuat jenjang berbagai jenis media mulai yang paling nyata ke yang paling abstrak. Pendapat yang ketiga yaitu membuat jenjang konkret abstrak dengan dimulai dari siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata.
kemudian menuju siswa sebagai pengamat kejadian nyata. Dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media. Dan terakhir, siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan simbol. Jenjang konkret abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman. Landasan yang ketiga yaitu landasan empirik. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, bahwa siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mendapatkan keuntungan dari menggunakan media visual seperti film, video, gambar, atau diagram. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif seperti rekaman suara, radio, atau ceramah dari guru atau pengajar. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audiovisual berdasarkan landasan nasional empiris tersebut. Maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Landasan yang keempat yaitu landasan teknologi. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar bagi siswa. Untuk mencapai sasaran akhir ini, para ahli teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Materi yang kedua yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Wina Sanjaya mengemukakan prinsip penggunaan media pembelajaran antara lain. Yang pertama, kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian media pembelajaran dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Dan yang keempat, media yang digunakan diperhatikan efektivitas dan efisiensinya. Yang kelima, yaitu kesesuaian media pembelajaran dengan kemampuan guru terkait teknis penggunaannya. Prinsip tersebut tidak mutlak, artinya seorang guru dapat mengembangkan media dengan pedoman lain. Prinsip penggunaan media pembelajaran setidaknya mencakup unsur tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, siswa, dan guru. Jika prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, suatu media sudah layak untuk digunakan. Selanjutnya, materi mengenai kedudukan media dalam pembelajaran. Nah, kedudukan media dalam pembelajaran sangatlah penting, sebab media dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Bahkan kalau dikaji lebih jauh, media tidak hanya sebagai penyalur pesan yang harus dikendalikan sepenuhnya oleh sumber berupa orang, tetapi dapat juga menggantikan sebagian tugas guru dalam penyajian materi pembelajaran. Nah, dengan optimalisasi penggunaan media, pembelajaran dapat berlangsung dan dapat mencapai hasil yang optimal. Guru dan peserta didik sama-sama bisa belajar dan menguasai materi dengan bantuan media yang telah ditentukan sesuai isi dan tujuan materi pembelajaran. Kolaborasi antara materi pembelajaran, strategi, peserta didik, dan guru merupakan syarat penting dalam penerapan media pembelajaran. Sebagus apapun media yang digunakan, tanpa didukung metode yang tepat dan guru yang terampil menggunakan media, pastilah media tersebut menjadi tidak efektif. Keberhasilan dalam penggunaan media juga dipengaruhi faktor lain yang merupakan komponen pembelajaran. Nah, untuk poin yang keempat yaitu ada macam-macam media pembelajaran, yaitu yang pertama media audio atau pendengaran. Mendengarkan sesungguhnya suatu proses rumit yang melibatkan 4 unsur, yaitu yang pertama ada mendengar. Mendengar merupakan proses fisiologis otomatik penerimaan rangsangan pendengaran. Nah, yang kedua ada memperhatikan. Memperhatikan rangsangan di lingkungan kita berarti memusatkan kesadaran kita pada rangsangan khusus tertentu. Nah, yang ketiga ada memahami.
Memahami biasanya diartikan sebagai proses pemberian makna pada kata yang kita dengar, yang sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan. Nah, yang keempat yaitu ada mengingat. Mengingat adalah menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Nah, yang kedua ada media visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Unsur-unsur media visual pembelajaran yaitu meliputi garis, bentuk, warna, dan juga tekstur. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit atau media audiovisual murni seperti film gerak bersuara, televisi, dan juga video. Yang kedua ada media visual tidak murni, yakni apa yang kita kenal dengan slide, OPQ, OHP, dan peralatan visual lainnya. Nah, poin yang terakhir yaitu ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Nah, beberapa kriteria umum tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Nah, apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik? Begitu halnya dalam kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2006, kriteria pemilihan media berdasarkan atas kesesuaiannya dengan standar kompetensi dasar dan juga indikator. Nah, yang kedua ada kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran haruslah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, yang ketiga ada kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Nah, dalam hal ini, media harus familiar dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan untuk menghindari respon negatif siswa, serta kesenjangan pemahaman antara pemahaman yang dimiliki peserta didik sebagai hasil belajarnya. Nah, yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Nah, yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa. Siswa yang memiliki tipe gaya belajar visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti TV, video, grafis, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan siswa yang memiliki tipe auditif, nah dia lebih menyukai cara belajar dengan mendengar dibanding menulis dan melihat tayangan. Nah, yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka media tersebut akan kurang efektif. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.